Terima kasih Anda masih di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri kunjungannya di Eropa. Prancis menjadi negara terakhir yang dikunjungi Presiden Prabowo. Presiden Prabowo bertolak ke Indonesia dari Paris, Prancis pada Selasa sore waktu setempat. Presiden Prabowo dilepas oleh jajar kehormatan dari militer Prancis. Prabowo lepas landas dari Bandar Udara Orly menggunakan pesawat Garuda Indonesia 1. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ikut mendampingi Presiden kembali ke tanah air. Sementara pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Kali ini, Wapres Gibran menyebut kemenyan adalah bahan baku dari parfum mahal. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Kegiatan saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Menteri Pertanian kembali ingatkan pengusaha untuk tidak mengoplos beras. Bila kedapatan mengoplos beras, Kementan akan ambil langkah tegas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Praktek beras oplosan ini pun melibatkan sejumlah perusahaan besar. Tak hanya itu, Kementan juga menduga adanya mafia beras yang memainkan harga di pasar. Bila terbukti, Menteri Pertanian Amran Sulaiman pastikan akan ambil langkah tegas berantas praktek kecurangan. Banyak premium medium padahal itu adalah beras biasa. Nah, kalau naik 3.000 per kilo kasihan kan, kalau menengah ke atas nggak masalah. Tapi yang miskin, yang berada di garis kemiskinan, apa tidak peduli pada saudara-saudara kita itu? Apa pernah membayangkan bahwa tidak semua anak bangsa ini beruntung?
ada saudara kita membutuhkan uluran tangan seperti yang dapat bansos. Dengan harga beras naik 3.000 atau 2.000 per kilo, padahal bukan sesungguhnya, itu adalah dioplos. Gimana tuh? Apa tidak punya rasa? Ini tidak beradab. Kalau kita mau bilang biadab, ya biadab juga.